Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Jumpa lagi bersama saya di Julkar Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai praktik kerja lapangan atau PKL sebagai mata pelajaran dalam kurikulum Merdeka. Tetapi sebelum lanjut, bagi Bapak Ibu yang belum dukung channel ini, silakan dukung dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Praktik kerja lapangan atau biasa disingkat dengan PKL itu salah satu strategi menguatkan hard skill dan soft skill. Dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2020, PKL merupakan pembelajaran inti kejuruan bagi peserta didik di SMK. PKL dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri. Nah, PKL itu bisa dilaksanakan secara luring ataupun daring. Nah, bentuk pembelajaran lain pengganti PKL itu bisa berbentuk kewirausahaan dan pembelajaran berbasis proyek. Dalam Kemendikbudristek nomor 262 garing M garing 2022, ini PKL sebagai mata pelajaran dilaksanakan minimal 6 bulan. Ini di SMK program 3 tahun atau 10 bulan minimalnya ini di SMK untuk program yang 4 tahun. CPPKL itu terdapat 4 elemen, ada TP, ada ATP, dan perencanaan pembelajaran. Lanjut. Tujuan mata pelajaran PKL yang pertama ini adalah internalisasi soft skill di dunia kerja. Yang kedua, penerapan hard skill yang dikuasai pada pekerjaan yang sesungguhnya sesuai dengan prosedur operasional standar atau POS yang berlaku. Yang selanjutnya, peningkatan dan pengembangan hard skill dalam bidang tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Dan tujuan yang terakhir itu menyiapkan kemandirian peserta didik untuk berwirausaha. Ini adalah struktur kurikulum untuk kelas 12 SMK. Nah, di sini bisa dilihat bahwa praktek kerja lapangan itu memiliki jumlah jam 736 jam. Nah, di sini keterangannya untuk mata pelajaran ya, yang bagian C, PKL dilaksanakan paling sedikit selama 1 semester atau 16 minggu efektif. Artinya selama 1 semester itu siswa melaksanakan kegiatan PKL. Kalau kemarin kita laksanakan selama 3 bulan. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka, pelaksanaan PKL itu masuk 6 bulan. Sudah masuk ke dalam mata pelajaran. Oke, lanjut. Nah, implementasi mata pelajaran PKL. PKL dan magang secara praktis ini sebenarnya sama-sama belajar di dunia kerja. Namun ada beberapa perbedaan. Nah, ini harus kita ketahui juga. Ini adalah perbedaan PKL dan magang. Agar kita sebagai pembimbing, kita sebagai guru, atau di satuan pendidikan bisa membedakan mana PKL, mana magang. Oke, lanjut. Manfaat PKL. Sedangkan untuk implementasi mata pelajaran PKL, ini ada 4. Yang pertama, perencanaan, terus strategi implementasi, asesmen, dan penjamin mutu. Nah, dalam perencanaan ada perencanaan pembelajaran, ada perencanaan penempatan peserta didik. Strategi di sini pembekalan, pembimbingan dan instruktur, kegiatan pengganti PKL dan jurnal. Sedangkan asesmen ini berdasarkan tujuan pembelajaran mengacu panduan pembelajaran dan asesmen. Ya. Bukti pencapaian CP bisa berupa portofolio, pengumpulan hasil peserta didik dari berbagai instrumen asesmen awal, proses, dan akhir. Untuk penjamin mutu, Direktorat SMK, pemerintah daerah, ya, atau Dinas Pendidikan, Manajemen SMK, Koordinator PKL, Guru Pembimbing, dan Instruktur Dunia Kerja. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan pembelajaran, ya. Yang pertama, menyusun tujuan pembelajaran atau biasa disingkat
TP, alur tujuan pembelajaran, ATP, dan perencanaan pembelajaran sesuai capaian pembelajaran, CP, MAPEL, PKL. Nah, silakan dilihat capaian pembelajarannya atau CP, PKL-nya. Setelah itu, susun bersama tujuan pembelajarannya, alur tujuan pembelajarannya. Terus, untuk program identifikasi dunia kerja berdasarkan kebutuhan dan potensi dunia kerja. Selanjutnya, di dalam strategi implementasi, yang pertama pembekalan. Nah, pembekalan ini, pembekalan reguler dan pembekalan sebelum keberangkatan. Apa itu pembekalan reguler? Ini adalah pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler kelas 10 dan kelas 11 ya, berarti ada di dalam mata pelajaran. Sedangkan sebelum keberangkatan, pembekalan teknis oleh sekolah dan dunia kerja. Sebelum pemberangkatan. Selanjutnya, untuk pembimbing dan instruktur, ini ada tugasnya. Untuk tugas pembimbing, ya, ini mengidentifikasi peserta didik yang siap mengikuti PKL, mendiskusikan dengan peserta didik dan orang tua terkait teknis pemberangkatan ke dunia kerja. Selanjutnya, melaksanakan penyerahan peserta didik kepada institusi dunia kerja, melakukan monitoring, menjemput peserta didik, turut menyelesaikan kasus jika terdapat kejadian tertentu di lokasi PKL, dan memberikan bimbingan penulisan laporan. Ini adalah tugas dari pembimbing. Sedangkan tugas instruktur di sini adalah mengarahkan, membimbing, dan memontori ya, peserta didik dalam melakukan pekerjaannya di dunia kerja dan dalam kehidupan sosial. Yang selanjutnya memberikan penilaian hasil kerja, melaporkan kepada pihak sekolah secara berkala perkembangan peserta PKL jika terdapat kejadian tertentu di lokasi PKL. Oke, lanjut. Selanjutnya, kegiatan pengganti PKL. Kegiatan pengganti PKL ini dapat dilakukan jika SMK dalam kondisi yang pertama tidak terdapat dunia kerja yang relevan dengan bidang atau konsentrasi keahlian dari peserta didik dalam lingkup satu kabupaten atau kota. Yang selanjutnya, dunia kerja yang relevan di wilayah kabupaten atau kota tidak dapat menampung peserta didik untuk PKL. Maka bisa dilaksanakan kegiatan PKL untuk digantikan dengan cara seperti yang pertama, kewirausahaan, yang selanjutnya pembelajaran berbasis proyek atau model TEFA. Dan selanjutnya, untuk jurnal PKL sebagai bentuk dokumen pemantauan aktivitas pembelajaran peserta didik di dunia kerja. Diketahui diberikan catatan oleh instruktur di dunia kerja, pemantauan kegiatan dapat dilakukan secara fisik atau menggunakan sistem informasi. Jurnal berisi kegiatan yang dilaksanakan serta keterangan unit kerja tempat pelaksanaan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya untuk asesmen. Nah, asesmen di sini berdasarkan tujuan pembelajaran, ini mengacu pada panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, bukti perencanaan di sini untuk CP berupa portofolio atau kumpulan hasil peserta didik dari berbagai instrumen asesmen, misal dari awal, proses, dan di akhir. Hasil asesmen disampaikan dalam rapor dengan mencantumkan keterangan industri tentang kinerja secara keseluruhan berdasarkan jurnal PKL, sertifikat, dan surat keterangan PKL dari dunia kerja. Nah, penilaian PKL ini dapat berupa yang pertama, asesmen instruktur dunia kerja, penyusunan laporan PKL, dan presentasi laporan PKL baik di sekolah ataupun di dunia kerja. Nah, asesmen kegiatan pengganti PKL dapat dilakukan oleh yang pertama itu praktisi kewirausahaan, guru proyek kreatif dan kewirausahaan, guru penggabung MAPEL PKL. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah penjamin mutu. Ya. Nah, penjamin mutu upaya yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan agar tujuan MAPEL PKL ini dapat tercapai sesuai dengan standar dan aturan yang sudah ditetapkan. Yang pertama, penyusunan panduan PKL yang aplikatif. Yang selanjutnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKL di SMK.
penanggung jawab kegiatan, memilih guru pembimbing dan pemantau PKL di lapangan, mengidentifikasi dunia kerja sesuai kompetensi kalian, membimbing, memantau, dan refleksi peserta didik. Terus bersama dengan guru pembimbing, memantau dan membimbing peserta didik. Ini adalah penjamin mutu. Nah, pelaksanaan PKL di dunia kerja ini berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2020 pasal 7. PKL ini dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri ya. Kita lanjut ke evaluasi program Mapel PKL. Nah, evaluasi dilakukan di seluruh tahapan PKL yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peserta didik. Nah, yang pertama perencanaan, pemetaan kompetensi, penempatan PKL, pembekalan, jangka waktu. Terus untuk pelaksanaan, penempatan di luar kerja, membimbing instruktur, praktek kerja, dan pemotretan oleh instruktur, ya. Pementoran oleh instruktur. Terus selanjutnya penilaian yang mengacu pada PPA sesuai dengan tujuan pembelajaran Mapel PKL. Dampak peningkatan kompetensi peserta didik terhadap kebekerjaan lulusan SMK, pemantauan oleh guru pembimbing. Nah, ini untuk pembagian guru pembimbing ya, guru pembimbing. Beban kerja, guru yang menjadi prioritas adalah yang sesuai dengan sertifikasi guru. Jam pelajaran disesuaikan dengan beban mengajar pada mata pelajaran yang diampu masing-masing guru kelas 12, sehingga beban mengajar atau alokasi JP yang diinput di Dapodik selama 1 tahun itu sama. Terus mata pelajaran yang diampu ya diganti menjadi mapel PKL saat pelaksanaan PKL berlangsung. Tidak perlu menghitung ulang beban kerja masing-masing guru. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Karena PKL atau pelaksanaan PKL ini selama 6 bulan, minimal 6 bulan ya untuk yang program 3 tahun SMK, maka mata pelajaran yang diampu itu untuk yang di kelas 12 itu diganti menjadi mapel PKL. Ya, saat pelaksanaan PKL berlangsung dan tidak perlu menghitung ulang beban kerja masing-masing guru ya. Nah, ini adalah contoh pembagian jam guru. Nah, beban kerja pembimbing PKL itu menyesuaikan alokasi jam pelajaran per minggu pada masing-masing mata pelajaran yang diampu, kecuali pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, proyek kreatif dan kewirausahaan itu dikurangi 1 JP. Oke ya, untuk yang lain berarti tetap sesuai dengan JP-nya ya, jam pelajarannya. Misalnya di sini jumlah JP per minggu dibagi 44 ya, dikalikan jumlah siswa 1 rombel. Misalnya di sini Ibu Nida ya, Bu Nida produktif yang mengajar produktif selama 7 JP per minggu untuk produktif. Maka siswa yang diampu itu adalah 7 per 44 dikalikan 36. Nah, 36 di sini dianggap misalnya 36 rombel Bapak Ibu ya. Di sekolah Bu Nida ini ada 36 siswa dalam satu rombel, maaf ya. Ada 36 siswa dalam satu rombel, sedangkan jam Bu Nida itu dalam 1 minggu 7. Maka 7 dikali 36 dibagi 44. Hasilnya sama dengan 5,72. Maka dibulatkan menjadi 6 siswa. Maka Ibu Nida akan membimbing siswa itu sebanyak 6 siswa ya. Terus misalnya Haikal mengajar mata pelajaran agama. Maka pelajaran agama di sini ada 3, maka dikurangi 1 menjadi 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, 36 ini adalah jumlah rombel jumlah siswa di rombelnya kelas 12 di sekolah Pak Haikal misalnya. Maka 2 dikalikan 36, ini 3 kurang 1 jadi 2 ya. 2 dikali 36 dibagi 44, maka sama dengan 1,6. Maka dibulatkan menjadi 2 siswa. Maka Haikal membimbing siswa itu menjadi sebanyak 2 siswa. Itu cara pembagian siswa dengan guru pembimbingnya. Oke, itu saja Bapak Ibu penjelasan kali ini mengenai praktik kerja lapangan atau PKL. Ini sebagai mata pelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang harus diingat di sini bahwa PKL itu dilaksanakan selama 6 bulan ya, minimal 6 bulan untuk SMK yang program 3 tahun ya.
Terus untuk pembagian jam gurunya ada rumusnya, silakan dilihat. Nah, selama PKL 6 bulan itu, guru yang ada mata pelajaran di kelas 12 itu diganti dengan mata pelajaran PKL, ya. Jadi tidak ada mata pelajaran lain selain pelajaran PKL selama pelaksanaan PKL, berarti selama 6 bulan, berarti 1 semester. Oke Bapak Ibu, itu saja penjelasan kali ini. Jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Mungkin kita akan diskusi bersama. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.